Selamat datang di channel Ruang Riung. Channel ini akan membahas tentang cerita dan pengalaman menarik dari seseorang yang akan kita kupas di channel ini. Simak videonya. Oke guys, dan kali ini gue kedatangan tamu yang bernama Iqbal. Silakan masuk, Bang. Masuk kemana nih? Sinilah. Oke. Set. Sehat Mas Bro. Sehat bro. Aduh. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang pengalaman menarik Bang Iqbal awal naik gunung. Jadi gimana nih Bang Iqbal? Pertama kali naik gunung tuh pada tahun berapa? Dulu pertama naik gunung itu pada tahun 2019. 2019. Waktu itu naik ke Gunung Sindoro yang ada di Jawa Tengah. Itu dulu lu baru umur berapa? Dulu baru umur berapa ya? Baru 23 tahun. Oh, berarti baru lulus kuliah ya? Udah beres kuliah, beres udah beres kuliah. Beres kuliah, terus lu mencoba untuk naik Gunung Sindoro. Nah, langsung beres kuliah itu langsung naik ke Gunung Sindoro. Terus lu berangkat ke Sindoro tuh awalnya dari mana tuh? Waktu itu naik berangkat dari rumah, ngumpul dulu di salah satu temen di Bandung di kosannya. Nah di situ kita ngumpul sambil nunggu teman yang lain datang dulu. Waktu itu kita berangkat 6 orang, dan di situ pun kita berangkat dari Bandung menuju terminal Cicahem. Itu tuh itu teman kuliah atau Waktu itu teman satu kosan. Satu kosan, kebetulan dia suka naik gunung, lalu ajak saya buat naik. Sebenarnya sih saya ngajak karena saya juga pengen naik. Kebetulan dia adalah senior saya juga, senior pendaki. Karena dia sering mendaki, waktu itu dia ngajak ke saya naik ke gunung yang di Jawa Tengah juga, tapi saya nolak karena mungkin ada kesibukan lain. Dan pada saat waktu itu saya merasa pengen naik, ya udah saya ajak. 3 bulan kemudian direncanain baru naik. Tapi itu Bang Iqbal, tapi pas awal naik itu emang benar-benar belum ada pengalaman naik gunung gitu. Kalau pengalaman sih udah ada. Waktu itu kan saya ikuti Latihan kayak organisasi pramuka. Nah itu saya punya basic di situ. punya basic di situ. Di situ. Kan sekarang ada paladis ya gitu kan. Kayak gitu ya. Oh iya. Berarti abis dari terminal Cicahem tuh Bang Iqbal langsung naik apa? Naik bis Budiman kalau nggak salah, jurusan Bandung Mendolo Jawa Tengah. Nah di situ saya naik, tarifnya masih di bawah 100 kalau nggak salah, masih di bawah 100 ketika saya berangkat. Nah di situ saya berangkat, sebelum berangkat saya pesan dulu tiketnya dong. Kalau nggak ada tiket kita nggak bisa berangkat. Ya iyalah Bang, masa kita gitu. Main masuk-masuk aja. Waktu itu saya berangkat jam 6 sore. Nyampe ke Jawa Tengah itu jam 4 subuh. Di situ kita nyampe ke terminal Mendolo itu jam 4 subuh. Kita istirahat, mandi, makan, sama sholat dulu. Baru jam 7 kita menuju base camp Keledung. Simaksi dulu atau gimana? Simaksi dulu. Iya, dicek dulu, di packing dulu. Maksudnya packingannya dibongkar lagi. Yang udah di packing dari rumah kita bongkar di situ. Kita cek satu-satu, dibagi-bagi kayak bawa logistik yang mana gitu, dibagi-bagi. Di situ juga dicek sama panitia di situ, dan anehnya tidak boleh membawa tisu basah ke Gunung Sindoro. Saya kurang tahu istilahnya kenapa nggak bisa bawa tisu basah, tapi menurut orang lain ya, itu tisu basah itu bisa merusak vegetasi alam di sana. Contohnya bisa tisu basah itu tidak bisa rusak, tidak bisa hancur gitu ya.
kalau terkena hujan ataupun apa tetap utuh, dan itu pun bisa merusak ekosistem di sana karena kebanyakan sampah-sampah yang berserakan itu ya tisu basah, termasuknya tisu basah kayak gitu. Batas dilarang ya? Ya dilarang bawa tisu basah, karena kalau misalkan kita ketahuan diambil terus kita kena sanksi juga di situ. Makanya pas dicek ulang pas di base camp Peledung, semua makanan, semua barang-bawaan dibongkar, dicek, didata satu-satu sampai permen pun nggak boleh dipakai plastik. Harus dibuka plastiknya, dimasukin ke plastik yang bening. Rokok pun sama, nggak boleh bawa bungkusnya, harus dimasukin ke plastik. Terus juga kalau ngerokok harus batangnya dimasukin ke plastik di situ, karena nanti pas turun harus dicek lagi. Iya, takutnya ada kebakaran hutan kan ya, karena untung rokok yang masih nyala kan. Iya, bisa jadi kayak gitu. Terus juga kan kita barang bawaan dicek di data, nah nanti datanya disamain pas lagi turun gitu. Misalkan bawa rokok berapa batang, permen dicek juga. Dicek juga harus sesuai. Seketat itu ya? Iya, ketat banget tuh waktu pas naik. Itu pas naik dari pos 1 itu jam berapa? Dari pos 1 enggak, dari Keledung, dari base camp Keledung itu ke pos 1 sekitar setengah jam. Pakai ojek sana. Ojek Sindoro. Dan tarifnya 25.000. Cobain aja rasanya naik ojek Sindoro atau Sumbing. Ada di video saya juga ntar. Lalu gimana nih? Jam berapa tuh pas awal berangkat? Waktu itu berangkat start jam 8. Start jam 8 menuju pos 1. Dari base camp Keledung ke pos 1 itu sekitar setengah jam. Karena pakai motor. Kalau jalan kaki 2 jam misalnya. Kalau jalan kaki gempor. Iya, gempor duluan. Karena lumayan jaraknya agak jauh juga. Belum naik udah gempor ya. Soalnya lumayan jaraknya jauh juga sih. Jauh. Benar. Pas itu berenam tuh, apa ada pendaki lain yang bareng gitu? Banyak juga pendaki yang bareng, cuman kita satu tim 6 orang menuju sana. Kita ketemu di jalur pendakian. Jalur pendakian ya. Jadi pas start trek tuh dari pos 1 berarti ya? Dari pos 1 turun dari ojek, kita langsung trek ke atas menuju pos 2. Dari pos 2 itu berapa jam ke pos 1 pos 2 tuh? Kalau waktu itu saya dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 2 jam. 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. Karena mungkin awal-awal kali. Iya. Awal-awal pertama naik ke gunung langsung disuguhi gunung yang hijauan. Mantep. Pos 1 pos 2 itu sampai ke puncak berapa jam itu kira-kira? Nah, dari pos 2 kita kan nyampe 2 jam nih dari pos 1 ke pos 2. Dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih 4 jam sampai 5 jam. Karena kita banyak istirahat tuh di situ. Karena juga karena juga bawa temen cewek juga salah satunya gitu kan. Jadi kita nggak bisa maksain buat nerusin perjalanan. Jadi kita istirahat dulu, langsung dilanjutin menuju pos 3. Waktu itu berangkat nyampe pos 2 itu jam berapa ya? Waktu itu jam 10. Dari jam 10 ke pos 3 itu nyampe sekitar jam 2, jam setengah 3 lah. Membayangkan sekitar 4-5 jam lah dari pos 2. Terus memutuskan ngecampnya di pos 3. Pos 3 ngecampnya tuh di pos 3. Di situ sambil masak sambil ngedirin tenda. Kita bagi-bagi tugas. Ada yang masak, ada yang ngedirin tenda. Jadi pas kita tenda udah terpasang, masak pun udah beres. Jadi kita tinggal makan di situ di pos 3. Hal menarik apa pas ngecamp saat itu? Hal menarik apa? Hal menariknya karena banyak makanan. Kita semua emang sengaja sih direncanain pengen masak-masak di gunung, bawa sushi juga, makanan Jepang gitu. Keren guys, naik gunung bawa sushi. Terus juga makanya pakai sumpit. Anjir, rasa restoran ya? Iya, kayak restoran, kayak resto.
Itu emang sih ide teman saya buat bawa makanan kayak gitu, dan itu pun malah jadi mengundang babi hutan. Itu gara-gara masak itu jadi aromanya tuh kecium sama babi hutan di situ. Tergoda kali ya dengan baunya sushi. Turun dari situ, babi pun turun semuanya menyerang tenda kita pas waktu sore hari, pas semuanya udah istirahat lah. Kalau sore-sore mah masih banyak orang yang lewat, jadi babi hutan nggak berani buat. Jadi agak malam itu. Iya, agak malam. Parah. Tapi Gara-gara emang sih makanan. bau-bau makanan tuh istilahnya bisa mengundang hewan-hewan sekitar gitu guys. Saya dulu waktu zamannya iseng-iseng lah naik bukit lah ya, Bukit Kapur di Bogor. Temen saya tuh bawa durian kalau gak salah tuh. Jadi kita naik malam, ngetrek malam emang. Ya emang ketinggian agak seberapa emang. Ngetrek malam, pas ngetrek malam kita ngediriin tenda kan karena udah penuh ya di Galau tuh. Kalau udah penuh di puncak Galau tuh, kita melipir ke samping tuh, bikinlah tenda. Bikin tenda, dan ternyata pas pagi, wah, temen gua buka durian. Pagi-pagi itu buka durian. Luar biasa, pagi-pagi sarapan durian. Yang dikhawatirkan tuh bang terjadi, soalnya emang tahu di situ tuh monyetnya tuh banyak bang. Bener aja bang, monyet dari hampir ngelilingin tenda lah itu monyet. Emang sih bau-bau makanan tuh emang misalnya mengundang sih. Kalau bau makanannya terlalu tajam ya. Emang benar sih, makanan tuh harus kita dibungkus plastik yang tebal supaya setelah makan baunya tuh gak kecium sama hewan-hewan. Iya, lagian pula kan hutan. Pas pagi itu emang monyet tuh pada naik tuh. Iya, kalau pagi-pagi emang pada naik karena cari makanan. Beda kalau sama babi hutan malam-malam nyari makanannya. Tapi gitu. Duit aman. Duit mah. Kalau duit aman, makanan yang nggak aman nih. Sampai malam-malam kita makanan dibungkusin plastik, langsung disimpan di atas pohon. Kita naik ke pohon nyimpen makanan supaya baunya nggak terlalu kecium gitu. Takutnya di bawah aman, di atas sama monyet gimana di pohon. Untungnya nggak ada. Aman ya? Monyet aman. Belum lihat monyet sih, yang sering lihat babi hutan aja. Babi hutan yang gede-gede banget tuh. Terus dari situ berangkat summit itu jam 3. Setelah kita masak kan, istirahat, makan, tidur. Nah jam 3 kita bangun, melanjutkan untuk ke puncak Gunung Sindoro. Atap ketiga tertinggi di Pulau Jawa. Jawa Tengah maksudnya. Waktu itu berangkat jam 3 menuju puncak itu sekitar sampai 4 jam, sampai 5 jam. Berangkat jam 3, nyampe ke puncak jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Itu treknya lumayan agak sulit juga karena kita naik malam. Nekat ya. Emang seharusnya begitu jadwalnya. Jadi supaya pagi di atas puncak gunung. Jadi bisa lihat sunrise matahari terbit dari ujung. Bukan ujung barat bang. Bukan. Ujung timur bang. Mantep ya. Tapi di situ ada samudra awan. Iya, samudra awan, ada lautan awan, gunung-gunung kelihatan. Asal jangan lautan api ya. Iya, jangan aja. Di situ kelihatan gunung yang ada di Pulau Jawa kelihatan dari atap Sindoro itu. Kelihatan. Dan setelah sampai di puncak, benar-benar luar biasa itu rasanya. Lelah juga hilang, terbayarkan dengan keindahan alam. Kebetulan pas nyampe puncak awan bersahabat, jadi tidak melihat tembok, jadi semuanya full, view-nya keren, bagus intinya. Terus lu dari itu balik? Dari situ langsung kita turun karena semakin siang semakin panas juga, jadi kita langsung turun aja ke bawah. Dan di bawah juga lumayan agak lama turun ke bawah karena harus hati-hati.
takutnya kita kepleset jatuh guling-guling ntar guling-guling terjatuh ke jurang nggak bisa bangun lagi. Iya, luar biasa. utamakan keselamatan guys. Iya, utamakan keselamatan, jangan utamakan buat apa ya istilahnya, buat demi apa ya foto yang keren, tapi kita harus ngorbanin nyawa. Jangan ya. Jangan. Berangkat selamat, balik selamat Ya, tujuan bukan puncak melainkan rumah. Iya. Puncak hanyalah bonus, yang harus diutamakan adalah keselamatan kembali ke rumah masing-masing. Benar. Karena di gunung tuh gak boleh sembarangan juga ya. Nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh berkata kotor, berperilaku kotor. Kita harus menjaga etika kita, karena kita bertamu, berarti kita harus sopan, kita harus ramah di lingkungan tersebut gitu. Tapi alhamdulillah ya, dari naik sampai turun aman-aman aja ya. Alhamdulillah naik sampai turun aman-aman aja. Hewan-hewan aja. Cuman diganggu hewan-hewan liar aja di situ. Kalau masalah diganggu makhluk halus sih alhamdulillah nggak ada. Mungkin ada salah satu teman saya yang merasa diganggu. Waktu itu dia terdiam dan nggak banyak bicara, diajak bicara aja dia bengong gitu. Mungkin dia ngerasa ada sesuatu yang memang janggal mungkin, nggak, entah itu apa ya, saya kurang tahu dan saya nggak nanya-nanya. Dan disitu pun saya juga nggak terlalu apa ya kepo lah gitu. Ya udahlah, urusan dia gitu kan. Kalau ada apa-apa mungkin kita nggak bisa nge-backup dia gitu. Kalau ada apa-apa percuma kan kita ngobrol juga nggak ditanya gitu. Maksudnya nggak kita ngobrol dia nggak jawab gitu. Ditanya nggak jawab gitu ya maksudnya. Nggak ada kekhawatiran terlalu terkesibat atau kesurupan. Mungkin kesurupan enggak, mungkin dia lihat sesuatu yang mungkin dia speechless lagi kayak gitulah pokoknya. Apaan tuh mungkin ya. Dia juga mungkin nggak bisa cerita karena takut mental teman-temannya bisa down. Iya sih, benar. Jadi dia menjaga kekompakan di situ, mungkin kayak gitu sih. Jadi pendakian pada tahun 2019 pendakian pertama pengalaman saya di Gunung Sindoro gitu. Gitu guys. Jadi pesan dan kesan buat pokoknya buat kalian cukup apa ya, utamakan aja keselamatan, jangan lupa menjaga kesopanan. Kita bertamu harus bisa menjaga etika, dan juga jangan lupa membawa pulang sampah, karena pendakian baik adalah membawa pulang sampah, bukan membawa malapetaka dan mengorbankan nyawa. Oke. Dan hanya meninggalkan jejak ya. Oke, terima kasih untuk konten hari ini, dan jangan lupa juga subscribe channel Muhammad Iqbal Nur Alam. Nanti ada di bawah deskripsi ini ya, di bawah. Jangan lupa tonton video-videonya, ada video pendakian Gunung Sindoro yang amatiran di paling bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan Terima lupa like, kasih. komen, dan subscribe.